Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terkait garapan Blok Mesh, bukan Blok Mesh ya, Blok Blaze, sorry, Blok Blaze ya, kalau nggak salah Blok Blaze. Blok, ada Blok Mesh, ada Blok Blaze ya. Nah, Blok Blaze. Nah, ini Blok Blaze ini dia udah ada sih sebetulnya. Dan dia bisa running di dalam ini juga ya, di dalam apa namanya, VPS juga. Nah, untuk caranya gimana? Aku agak lupa. Nah, tadi aku sempat baca dikasih tahu info ini bisa running di dalam server atau pakai CLI atau pakai command line yang berarti ini bisa di running di dalam apa namanya nantinya di dalam sebuah server. Caranya gimana Bang untuk ngerjainnya? Nah, di sini untuk metode penginstalannya ada dua. Kalian bisa menggunakan curl, bisa menggunakan widget. Nah, di sini kita perlu menggunakan widget aja sih. Sudo. Nah, kita perlu menginstal ini. Nah, ini kalau running di sudo, ini nanti dia running di root ya. Kalau kita nggak perlu running di root, kita pakai running di tempat biasa aja. Nah, karena ini menggunakan server bohong-bohongan yang kemarin itu, jadi aku testingnya di server virtual yang pernah aku install waktu kemarin. Dan untuk caranya bisa cek di video sebelumnya ya, aku udah infoin juga cara buat server virtual di laptop kalian tuh gimana. Kita tinggal lakukan widget, kopas aja komennya, ditunggu hingga selesai. Nah, setelah itu gimana Bang? Setelah itu ya tinggal running aja sih harusnya. Kita coba langsung buka di server staging kita ya. Nah, aku juga udah ada sih server yang benerannya. Nah, kita running di server bohong-bohongan sama di server ini ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau buat di ini, di apa namanya, eh, di dalam server ini. Cuman kalau di server virtual ini ada masalah ya. Nah, ini udah ada ya, filenya udah bisa. Kita perlu memberikan hak akses chmod download.sh, kemudian apa ya, chmod. Nah, terus kita jalankan aja titik garis miring download.sh. Nah, dia bakalan langsung melakukan penginstalasian block blaze-nya ya. Iya, ternyata dia harus running di dalam root ya. Kita coba aja sudo titik garis miring download.sh. Nah, udah ya, udah selesai. Tinggal buat ngeceknya BLS katanya. Udah tuh, BLS min help. Nah, ini udah ada ya. Jadi kita tinggal melakukan login aja. BLS login, sorry, BLS login. Nah, untuk loginnya silahkan menggunakan browser di HTTP 000. Nah, ini 00 ini menandakan IP server kita. Nah, untuk IP server saya ini di 93127. Nah, ini bisa kita buka di HTTP, kita bisa akses di HTTP titik dua slash slash yang ini ya, 93.127.93.127 titik 194 titik 219. Kemudian ada portnya titik 285
8521. Nah, kita tinggal enter aja. Ditunggu ya, karena ini dia belum pakai sertifikat, harusnya dia pakainya HTTP bukan HTTPS. Coba kita make sure lagi, HTTP. Oke, nggak ada respon katanya. Kita coba ping dulu ya. Ping dulu ke IP punya server kita. Ping 93.127.94.219. Nah, ini reply ya, atau dapat balasan ya dari server kita. Kita perlu mengkoreksinya lagi ya untuk ini. Pas 8549. HTTP portnya 8521. Oke, kita coba ini dulu aja deh. Nah, ini diganti sama IP kita. IP kitanya mana ya? Nah, di sini. Ya, kopas aja, kita enter. Kalau masih nggak buka, sepertinya kita perlu mengallow port tersebut dulu ya. Kita coba running di dalam ini ya. Coba kita buka di browser lain. Apakah masih sama? Kalau nggak bisa, kita harus menemukan cara lain buat loginnya. Harusnya sih untuk loginnya cuma kayak gitu doang ya. Nggak mau ya guys. Kita perlu cek portnya dulu sih. Kita perlu cek portnya di pakai server lain ya. Di punya ini. Kita coba crawl min v. Nah, ini apakah tembus atau enggak ya? Kalau di crawl min v, nge-crawl tuh kayak kita tuh mencoba mengakses gitu ya ke server kita ya. Lima dua satu. Coba kita balik lagi ke dokumentasinya. Salah. Ini. For example, for connect BLS manual alternative, you can local project. Gitu ya. Oh, dia pakai TypeScript sama JavaScript. Duh, maaf ya guys, lagi batuk. Oke, sepertinya kita perlu ini ya. Kita perlu melakukan init dulu ya. Coba init minha. Oh, kita perlu nambahin min n. Name-nya apa? Min m dasar pemulung. Min t pakai template. Min y. Min y itu untuk open all port ya. Kita coba enter lagi. Assembly atau rush ya. Coba pakai hello world.
kita testing dulu ya, kita masih coba-coba. Framework yang kita pakai di sini pakai, oke, harusnya udah selesai katanya. Ide dasar pemulung. Oh, oke. Oke. Kita perlu function init dulu ya. Kalau init aja gimana ya? Contoh ini Piranha. Oh, ini sebetulnya buat kayak TypeScript lagi aja ya. Kita perlu login dulu sih sebetulnya ini. Nah, ini loginnya masih kendala ya. Nah, ini dia berubah port jadi 826. HTTP-nya masih tidak teropen ya, jadi aku tidak tahu. Iya, ini masih tidak teropen sih. Kita coba trace root dari sini ya. Aduh, aku lupa ya komen trace root. Terus road mana ya? Komen window R trace, kayaknya langsung aja trace road. Nih, portnya tadi diubah jadi 826. Belum diinstal ternyata. Kita install dulu ya. Ini soalnya tidak teropen portnya ya. Kita perlu mengetahui kenapa ini tidak bisa diakses, apakah dari IP saya ataukah dari mana ini. Deploy ini buat deploynya, nggak buat cek version. Protocol security mention. Aduh, ternyata paling bisa pakai worker mode ini ya. Sepertinya ini beda lagi sih. Ada yang dia sistemnya pakai itu ya.
masih tidak teropen guys. Coba pilot open browser. Nah, pilot open browser gimana ya? Apa kita perlu ini dulu ya, ngedeploy dulu kali ya. eh kita coba buka di Trustcloud lagi dulu aja deh. Trustcloud coba ke 8119. Masih nggak bisa ya. Aduh, range portnya berapa ya? Kita kayaknya perlu mengallow dulu sih dari sini. eh tapi untuk portnya udah listen ya. Atau mungkin gara-gara kita installnya bukan di ini ya. Coba kita pakai langsung komannya dari sini ya. Nah, gitu. Coba kita install ulang lagi. BLS minimum help. Coba login 8379. Ini perlu ini ya, perlu masih ada problem ya. Iya, sebentar saya mau batuk dulu. Ya, ini masih bisa tidak bisa ditembus ya 8379. Linknya sepertinya kita perlu Docker sih untuk running ini. 379 masih belum tembus guys. Sebenarnya percobaan kali ini gagal ya. Kita perlu membaca dokumentasinya ya. Mungkin aduh referensinya kurang nambah lagi. Coba kita running dengan node roles ya. Pakai sebagai worker node coba.
Aduh, kita perlu memerlukan AWS lagi. Aduh, AWS S3 Racing. Nah, ini kalau mau running ini kita perlu AWS ya, guys. Kita perlu S3 bucket anjir. Kita cek dulu S3 bucket berapa ya. Kalau worth it ya boleh sih kita ikut jadi workernya. Karena kan servernya udah ada. Dengan workernya aja yang belum ada. 12 month free anjir. Kita cek dulu ya. Aduh, dia per request ternyata, guys. Ini mahal banget. Ini pasti requestnya banyak banget kalau node kayak gini. Nah, kayaknya nih bisa deh. Oke, kayaknya bisa pakai network ini. Nah, kita coba yang lokal ya. Ini kayaknya kita perlu memerlukan ini ya, AWS. Kita langsung running aja di dalam inilah. Docker PS. Nah, udah ada. Kita langsung running aja. Coba. Nah, dia bakalan nge-pulling dulu. Kita cek dulu ya. Turn on the knob working on local Docker for the storage. Commit the AWS environment can store directly. Use this command for blast or with your log. Aduh, ini perlu disesuaikan, guys. Kayaknya ini error sih. Aduh, Docker PS. Docker logs. Ya. Nah, kan error kan. Nah, pilot dia. Generating identity. Kita perlu memerlukan ini ya. Kita memerlukan chat GPT ya. Ini sumpah garapan harusnya gampang banget kalau kalian langsung di ini apa namanya? Kalau langsung di yang tadi ya, di langsung pas login terus IP kalian bisa diakses kayak yang di sini ya tadi, itu harusnya udah selesai sih. Cuman karena ini jadi panjang gini, aduh jadi repot juga. Please make Docker Compose. Ini kita suruh buatin Docker Compose aja dulu. Oke. Biar dapat directory. Sorry. Oke. Oke, kita buat dulu di sini mkdir apa ya? Block blast. Udah block blast.
compose.yaml. Docker compose admin d. File port sudah di docker ps docker stop ini dulu ya karena tabrakan sama yang udah dibuat tadi. Oke. Dikira bakalan gampang, ternyata malah jadi merepotkan ya. Docker compose admin d. Kita coba lagi ya. Udah start. Docker logs. Docker ps docker logs. Kita cek dulu logsnya. Nah ini kayaknya sih, kayak kita perlu menyesuaikan gitu sih. Nah, cara buat dapetin kayak ininya gimana ya? I see. Ini didapat dari, nah ini enggak sih? Node ID kita enggak sih? Gimana ya? Tadi searching di mana ya? Oh ini. Coba pakai yang alternatifnya ini. Soalnya di sini terdapat error guys, error dial oke ini. Nah makanya kita perlu melakukan pengeditan lagi di bagian key-nya sih. Harusnya udah sih, kayaknya dia udah di save 2 juga ya. Oh udah ada nih. DDB. Ya, kayaknya masih still running ya untuk ininya. Docker admin d. Docker compose admin d. Ya, paling untuk saat ini admin app. Iya, sepertinya saat ini bloknya udah starting. Cuman mungkin kita perlu ini dulu ya. Perlu mungkin menunggu dulu ya kali. Kita perlu apa namanya? Ini error sih menurut gue. Kita perlu menunggu dulu seharian ya. Takutnya di sini di reply ya anjir. Reply juga IP ini 130.
Ya paling saat ini gitu dulu ya. Kalian cobain dulu yang pakai ini ya, yang pakai yang login ini. Karena sebetulnya dengan cara ini aja udah selesai sih. Yang si lain itu. Nah, dengan yang ini tuh harusnya udah selesai ya. Nanti kalian tinggal login aja di sini BS login terus di running aja. Oke, kalau kalian udah menemukan tutorialnya atau kalian ada apa namanya? Udah bisa ya di laptop kalian atau di komputer kalian atau di server kalian, kalian komen aku dan info aku di grup ya. Mohon maaf untuk tutorial kali ini saya hanya bisa menginstal worker node aja ya yang di ini, yang kedua ini. Semoga nextnya udah bisa lagi sih dan aku dapat info lagi buat login ke dalam ininya ya, biar bisa diakses eh, dari luar server ke dalam server ya. Soalnya ini kita kayak perlu akses dari luar gitu. Untuk saat ini tutorialnya gitu aja ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.